Jadi saya Siti Radia yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini bersama dengan narasumber kita yang keren, Kakak Eduardus Riantedang. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Apa nih nama? Kalau nama udah disebut tadi toh. Nama saya Eduardus Riantedang. Nama panggilan banyak, nama panggilan saya. Ya tapi yang paling sering dipanggil di kampus, sekitaran kampus itu Edo, panggil saja. Tapi kalau mau panggil yang lain boleh, saya terima saya. Ya, saya mahasiswa sosiologi angkatan 2019. Semester berapa di saya nih? Oh, semester 6, mau naik semester 7. Ya itu mungkin dulu. Ya, jadi Kak Edo ini sudah semester 6 dan pasti sudah banyak pengalaman-pengalaman organisasi. Dan hari ini kita akan membahas organisasi di Kepo atau Kemasos Podcast pada hari ini. Jadi yang ingin saya tanyakan, menurut Kakak apa sih sebenarnya itu organisasi? Organisasi ya. Sebenarnya kalau kita berbicara soal yang agak rumit-rumitnya ya, organisasi ya sekumpulan orang yang berkumpul dalam satu aturan, melakukan kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya, di mana di dalamnya sudah terstruktur, ada bagian-bagiannya, bagian apa, bagian kerja dan fungsinya masing-masing. Tapi kalau saya maknai secara sederhana ya, organisasi itu bagaikan rumah. Nah, rumah seperti apa? Teman-teman kalau pikir rumah bagaimana? Ya paling seperti itu kan, tempat kita pulang dan lain sebagainya. Dan itu seperti saya, karena bukan karena apa, tapi karena ya rumah saya kan jauh dan capek bolak-balik. Jadi ya otomatis tempat saya pulang ya organisasi, dimana ada sekretnya di situ ya. Saya pulang untuk katakan selamat saya kembali gitu. Jadi bisa dibilang organisasi ini sebagai rumah kedua ya? Oh betul sekali itu rumah kedua buat saya. Ya. Kalau boleh tahu macam-macam organisasi yang sudah diikuti Kak Edo tuh apa saja sih, dan apa alasannya mau berorganisasi? Apa ya, organisasi dua, secara besar, secara internal dan eksternal. Nah kalau internal itu kan secara organisasi-organisasi dalam kampus, nah seperti himpunan dan UKM. Himpunan itu Kemasos yang berbasis pada jurusan saya sendiri, sosiologi. Kemudian itu himpunan UKM tenis meja yang saya ikuti. Nah kalau eksternal itu bagian dari luar, organisasi luar, seperti organisasi gerakan GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, terus sama PMKO, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Jadi untuk saat ini 4 saja yang saya ikuti, dan kebetulan ya saya lumayan aktif di dalamnya seperti itu. Dan kalau bicara soal alasan kenapa saya masuk organisasi, banyak alasan yang saya bisa paparkan buat teman-teman. Yang pertama, saya anak rantauan. Saya merantau jauh-jauh. For information, saya orang Kalimantan. Saya jauh-jauh dari Kalimantan, nggak ada teman di sini. Ya walaupun keluarga ada, tapi masa iya keluarga saya mau saya bawa ke kampus untuk temani saya? Tidak toh. Jadi alasan saya pertama, saya anak rantauan yang notabene-nya harus cari teman. Lewat apa? Otomatis lewat organisasi dong. Tidak mungkin tong lewat aplikasi Tantan dan WeChat dan segala macam. Wah, sebenarnya bisa, tapi kan gimana ya Besti? Tapi sebenarnya jujur, karena memang saya orang rantauan yang memang harus cari teman dan cari backingan supaya ketika saya kemana-mana ada yang bisa cover saya dan lain sebagainya. Kalau saya hilang di sini tuh, yang cari saya bukan pasti teman-teman saya di organisasi cari saya, ya kan, seperti itu. Dan juga ya tau lah kan, ya, saya dari dulu pengen cari jodoh tapi nggak pernah dapat. Nah di organisasi saya mencoba untuk itu, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang belum dapat ya. Ya itu urusan belakang ya. Yang penting prosesnya nanti kita jalani dalam organisasi, teman-teman. Ya sesederhana itu saja sebenarnya. Jadi
organisasi ini dijadikan sebagai tempat relasi, Bah, itu juga betul sekali. sebagai tempat cari jodoh ya. Iya. Oke. Itu selingan saya tuh. Kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya Iya. ya cari dong. Oke. Tadi juga disebutkan bahwa salah satu organisasinya itu adalah Kemasos. Jadi menurut kakak ini, bagaimana sih pandangan kakak terkait Kemasos, kondisi Kemasos Oh. hari ini? Apa ya? Iya betul. Saya salah satu anggota bahkan badan pengurus dari organisasi Kemasos Visip Unhas itu sendiri, teman-teman. Teman-teman bisa cek di Instagramnya Kemasos Visip Unhas. Teman-teman bisa dapat foto saya. Nanti teman-teman cek sendiri. Ya, apa ya? Bicara soal Kemasos pada saat ini ya agaknya sedikit banyak tantangan yang dilalui karena ini kan masa-masa yang benar-benar krusial dalam hal pandemi persoalannya, yang dimana COVID datang tiba-tiba membuat semua kita dalam kondisi yang sebenarnya offline. Dalam hal ini semua kegiatan langsung dipadamkan menjadi online, dipadamkan dalam artian kehadiran tak di kampus hanya melalui virtual daring saja. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar kita untuk melakukan kegiatan karena dari Kemasos berdiri sampai 2019 awal-awal COVID itu masih offline, luring, yang kegiatannya masih berbasis pada pertemuan kita di kampus dan lain sebagainya, yang kemudian dimatikan dengan adanya pandemi, yang kita harus berpikir keras untuk bagaimana caranya walaupun kita melalui virtual online atau daring, tapi kita bisa menumbuhkan bagaimana potensi-potensi mahasiswa sosiologi yang ingin bergabung, yang ingin merasakan dunia organisasi seperti apa, ya, melihat dunia kampus melalui organisasi itu seperti apa. Banyak cara dan metode yang kami lakukan. Itu sebenarnya tantangan-tantangan terbesarnya untuk saat ini. Bahkan nanti kepengurusan tahun depan itu menjadi tantangannya juga untuk transisi dari pandemi ke normal, keadaan normal. Itu menjadi tantangan terbesar juga, bagaimana membuat mahasiswa-mahasiswa yang sadar bahwa organisasi itu sebenarnya penting, teman-teman. Organisasi itu penting dan banyak hal yang kami dapat di organisasi daripada ketimbang di luar. Nah, itu yang bagaimana kita Kemasos membuat untuk menyadarkan teman-teman yang mungkin tidak atau kurang dalam hal berorganisasi untuk sadar bahwa Kemasos ada nih buat teman-teman sosiologi yang mau join, silakan. Kemasos selalu eksis itu untuk dalam hal ini. Dan kalau bicara soal eksistensi Kemasos sampai saat ini eksis dengan gaya dan coraknya dari setiap angkatan, ya kan, dalam hal pengurusan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Jadi seperti itu ya Kak, tentang Kemasos. Kemudian saya mau minta saran nih kakak untuk kan kedepannya ini sudah dekat ya perekrutan untuk mahasiswa baru. Jadi mungkin ada saran dari kakak untuk mahasiswa baru, seberapa penting sih organisasi untuk mahasiswa? Oh iya, ya betul juga ya. Karena sementara di SB dan lain sebagainya. Sebentar lagi ada lagi maba mahasiswa baru ya. Nah, untuk maba semua, teman-teman yang baru dan mau join, silakan. Teman-teman bisa cek misalnya teman-teman masuk sosiologi, ada Kemasos yang bisa menaungi teman-teman. Bisa teman-teman cek di Instagram dan lain sebagainya. Di Facebook pun ada kok. Nah, atau cek personal nanti kapan-kapan bisalah. Saran buat maba adalah, apalagi buat teman-teman yang rantauan seperti saya, teman-teman, penting itu berorganisasi. Ya, walaupun dalam organisasi itu ada suka dan dukanya, dan juga pasti dalam hal ini himpunan itu adalah organisasi tanpa benefit. Artinya organisasi tanpa menghasilkan keuntungan seperti uang, material dan lain. Namun perlu dicatat bahwa walaupun tidak ada benefit seperti itu, tapi ada benefit lain. Pengalaman berorganisasi. Dalam hal apa? Dalam hal misalnya diskusi-diskusinya, bagaimana teman-teman bisa
ada kritis dalam melihat fenomena melalui Kemasos dengan diskusi-diskusinya, karena Kemasos lahir untuk itu. Nah, kemudian siapa tahu teman-teman yang mau dapat jodoh, yang kuliah, saya mau dapat jodoh deh di kuliah, Kemasos bisa. Nah, intinya adalah teman-teman jangan pernah takut untuk berorganisasi, walaupun stigma dari luar bilang, berorganisasi ada pengadilannya keras dan lain sebagainya. Nah, itu tidak sebagaimana, malah mengasihkan. Kalau menurut saya mengasihkan sekali pengadilan, karena saya dikader bersama-sama, tidak sendiri. Kecuali saya sendiri, wah itu menyakitkan sekali. Tapi kan karena karena bersama-sama, jadi ya asik, menjadi pengalaman yang luar biasa, dan kamu bisa ceritakan nanti ke adik-adikmu yang selanjutnya, saya ini, saya itu, seperti itu. Dan saya juga saran buat teman-teman, jangan jadi mahasiswa yang pulang ke rumah kampus, pulang ke rumah kampus. Dunia kampus itu dunia yang penuh pengalaman. Nah, pengalamannya salah satunya adalah berorganisasi. Nah, kalau bahasa orang-orang wibu bilang nolep, yang tidur di rumah seharian, pengalaman apa yang kita dapat? Ya, pengalaman tidur tok, bermimpi, menghayal. Ya syukur-syukur kalau di rumah belajar. Kalau tidak belajar, sama saja. Nah, lebih baik join lah ke organisasi. Nah, kan organisasi apapun itu. Yang penting teman-teman loyal, setia, dan mau bekerja keras dan lain sebagainya. Karena itu kuncinya berorganisasi. Tahan banting dan lain sebagainya. Dan tahan juga pengeluaran yang tak terduga. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa saya dapat dari podcast hari ini. Tentunya tentang seberapa penting sih organisasi itu. Ternyata organisasi itu sangat penting ya, terutama untuk calon-calon mahasiswa baru harus bisa join organisasi, karena organisasi bisa jadi tempat wadah untuk mengembangkan minat dan bakat, tempat untuk mencari pengalaman, dan katanya juga tadi Kak Edo untuk mencari jodoh. Ya, saya kira informasi dari podcast hari ini cukup menarik ya, dan dari narasumber kita hari ini. Dan mungkin itu saja untuk Kepo hari ini. Kembali di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.